Justice League Zack Snyder sendiri adalah film yang semestinya bagi Justice League. Film ini sebenarnya rilis pada tahun 2017, tapi berakhir buruk di mata para penonton. Dan Justice League Zack Snyder adalah versi yang lebih disempurnakan dan baru rilis beberapa hari yang lalu. Berbeda dengan film Justice League yang rilis pada tahun 2017 yang hanya mendapatkan rating 6,2 di IMDb, Justice League Zack Snyder ini memiliki rating yang jauh di atasnya, yaitu 8,3 di IMDb. Bercerita pasca kematian Superman, para superhero lain pun harus mati-matian untuk melindungi bumi melawan Steppenwolf, si alien kejam yang ingin menghancurkan bumi. Bisakah mereka mempertahankan bumi tanpa sosok Superman? Dan langsung saja kita menuju ke alur cerita Justice League Zack Snyder. Film dimulai dengan scene kematian Superman saat berhadapan dengan Doomsday di film sebelumnya. Teriakan kematian Superman ternyata terdengar sampai ke penjuru dunia, hingga membuat ketiga mother box yang disimpan di tempat terpisah bergetar tak beraturan. Ternyata getaran itu disebabkan oleh Steppenwolf yang ingin menginvasi bumi dan merebut ketiga mother box tersebut. Kita beralih ke Bruce Wayne alias Batman yang sedang mencari para metahuman untuk melindungi bumi dari invasi Steppenwolf. Singkat cerita, ia sampai di sebuah desa yang ada di gunung bersalju gitu loh. Di sana ia mencari Arthur Curry yang merupakan seorang pelindung samudera dari Atlantis, yaitu Aquaman, dan menawarkan untuk bergabung di grup superhero yang akan dia buat. I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves. Namun akhirnya si Arthur menolak. Di tempat lain ada sekelompok mafia yang sedang membajak sebuah museum dan akan meledakkannya bersama para pengunjung yang ada di sana. Tapi tiba-tiba Wonder Woman datang dan membuat keadaan kembali baik-baik saja. Kita beralih pada kampung halaman Wonder Woman yang berada di Amazon. Para pejuang di sana sedang mengawasi salah satu mother box yang tiba-tiba aktif pertama kalinya setelah ribuan tahun gitu loh. Dan tibalah villain utama kita, yaitu Steppenwolf beserta para anggotanya. Pertempuran demi berebut mother box pun terjadi di antara mereka, hingga akhirnya Ratu Hippolyta alias Ibu Wonder Woman berhasil merampas mother box tersebut dan menumbangkan kuil penjaga tersebut. Tapi sayangnya, Steppenwolf berhasil selamat dan merebut kembali mother box lalu pergi dari sana. Setelah itu, Ratu Hippolyta yang gagal mempertahankan mother box pun memberi sinyal SOS yang ditunjukkan untuk Diana Prince alias Wonder Woman. Singkat cerita, sinyal itu sampai ke Wonder Woman. Sinyal tersebut mengindikasikan kalau Darkseid alias super villain terkuat bakal menginvasi bumi, dan Wonder Woman pun segera mengabari Batman tentang hal itu. Steppenwolf pun mulai memasukkan satu mother box pertama, dan jika semuanya sudah dimasukkan, maka Unity alias benteng terkuat bagi Darkseid akan terbentuk di bumi. Sementara Batman yang sebelumnya gagal membawa Aquaman ke squadnya pun bersiap menuju ke target mereka selanjutnya, yaitu The Flash alias seorang pemuda bernama Barry Allen. Tapi sebelum itu, Diana mengabari kalau Darkseid akan datang menginvasi bumi, sambil menjelaskan kisah masa lalu tentang Darkseid, mother box, dan lain-lain. Dahulu kala, para pasukan manusia mulai dari Atlantis, Amazon, dan lain-lain berperang melawan Darkseid yang mencoba mengembangkan Unity di bumi. But before the Unity could synchronize, a golden age of heroes fighting together to defend life on Earth. They did what no world had ever done, sent the enemies back into the stars. Namun pada akhirnya Darkseid kalah dan ketiga mother box tersebut disimpan oleh Amazon, Atlantis, dan para Viking. Dan saat ini, Steppenwolf yaitu kaki tangan Darkseid telah berhasil mengambil satu mother box yang ada di Amazon. Bruce Wayne yang mendengarnya pun langsung mengungkap rencananya yang ingin membuat grup superhero. Mereka pun membagi tugas. Batman mencari The Flash dan Wonder Woman mencari Cyborg alias Victor Stone. Oke, kita flashback dulu ke masa lalu Cyborg. Dahulu, Victor Stone adalah remaja biasa yang tidak menyukai ayahnya karena tidak ada waktu untuknya. Dan suatu ketika, Victor dan ibunya kecelakaan. I know you can do today. I can't wait to see what you can be tomorrow.
hingga membuat ibunya tewas dan ayahnya yang gak rela membiarkan Victor mati pun mengubah tubuh Victor yang kritis menjadi cyborg. Tapi hal itu malah membuat Victor semakin membenci ayahnya. Dan saat ini cyborg yang mengetahui kalau Diana sedang mencarinya pun mengajaknya ketemuan. Dan akhirnya mereka pun bertemu di pinggir jalan gitu loh. Dan Diana pun mengajaknya bergabung bersama. Namun cyborg masih mikir-mikir dulu ya kan. Di tempat lain ternyata ayahnya cyborg diculik oleh Parademons, yaitu pasukan dari Stephen Wolf untuk diinterogasi mengenai Mother Box. Masa lalu The Flash juga nggak kalah ngenesnya gitu loh. Si Barry Allen ini memiliki seorang ayah yang pernah dituduh membunuh istrinya sendiri, dan si Barry percaya bahwa ayahnya tidak akan setia itu pada ibunya. Ia sering menjenguk ayahnya di penjara hingga membuat ayahnya menyuruhnya untuk jangan terlalu sering menjenguknya karena Barry punya masa depan yang harus dia raih. Intinya Barry disuruh move on gitu loh. Sepulangnya dari menjenguk ayahnya, Barry kaget karena ada seseorang yang masuk ke rumahnya tanpa izin, dan orang itu adalah Bruce Wayne. It's not me. Setelah mengetahui kalau orang itu adalah Batman, Barry pun setuju dengan tawaran Bruce, dan akhirnya mereka pun pergi bersama ke markas Batman. What are your superpowers again? I'm rich. Di tempat lain, tepatnya di Atlantis, Stephen Wolf berhasil sampai dan mencoba merebut Mother Box lainnya. Pergelutan antara Stephen Wolf melawan Aquaman dan Mera pun terjadi. Tapi pada akhirnya, Mother Box tersebut tetap berhasil direbut oleh Stephen Wolf. Sementara Batman, Wonder Woman, dan The Flash telah bersiap menuju ke tempat yang diduga menjadi sarang dari Stephen Wolf. Cyborg yang mengetahui ayahnya diculik oleh Stephen Wolf pun ikut bergabung bersama mereka. Sesampainya di sana, mereka pun bergelut ria secara bersama-sama. Wonder Woman menghadapi Stephen Wolf sendirian. Batman mengalihkan Parademons, serta Cyborg dan Flash menyelamatkan semua orang yang disandra oleh Stephen Wolf. Singkat cerita, mereka berhasil memojokkan Stephen Wolf bersama-sama. Namun, tembakan rudal Batman mengenai tembok pelabuhan kota Gotham, dan akhirnya membuat Stephen Wolf berhasil melarikan diri. Berkat Aquaman, mereka berhasil selamat dari pelabuhan yang bocor. Mereka pun berbincang mengenai tujuan Stephen Wolf yang sebenarnya, dan Cyborg pun membocorkan kalau yang ia cari adalah Mother Box yang dimiliki oleh ayahnya sejak lama. Karena itulah ayahnya sempat diculik tadi. Di tempat lain, Stephen Wolf baru menyadari kalau bumi juga adalah tempat di mana ia bisa menemukan simbol anti-life yang pernah dibuat oleh Darkseid dan selama ini dicari-cari oleh Darkseid. Singkat cerita, para superhero telah kembali ke markas, dan mereka semua tidak mempercayai Cyborg karena memiliki Mother Box. Cyborg menjelaskan kalau Mother Box tersebut dikubur oleh para Viking ribuan tahun yang lalu dan ditemukan oleh para Nazi dan dicuri lagi oleh sekutu saat akan dibawa ke Hitler. Amerika pun memilikinya sampai akhirnya sampai ke tangan ayahnya yang merupakan seorang peneliti, dan berkat Mother Box tersebut dia bisa menjadi cyborg seperti sekarang. Di sisi lain, Batman menyadari kalau Superman adalah kunci untuk mengalahkan Stephen Wolf, karena Stephen Wolf dan Darkseid selama ini belum menyerang bumi selama ribuan tahun. Tapi saat Superman mati, mereka mulai menjalankan aksinya. Artinya, Stephen Wolf sendiri takut pada sosok Superman. Dan berkat cerita dari Cyborg tersebut, semua orang pun berpikir mereka bisa menghidupkan kembali Superman menggunakan Mother Box tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil mengambil mayat Superman dan membawanya menuju ke kapal Kryptonian. Dan akhirnya, berkat bantuan The Flash, Superman berhasil hidup dan Mother Box-nya terlempar keluar. Superman pun keluar ke Heroes Park dan membuatnya linglung dan tidak mengerti atas apa yang telah terjadi. Superman pun melakukan scanning terhadap tubuh para Justice League, dan hal itu membuat sistem keamanan Cyborg bereaksi dan menyerang Superman. Mereka pun baku hantam sesama superhero, dan Flash pun mencoba mencuri kesempatan untuk menyerang dengan kecepatannya.
Namun tak terduga kalau kecepatan The Flash bisa diimbangi oleh Superman. Batman pun datang dan hal itu membuat Superman marah ketika melihatnya dan mencoba untuk menyerangnya. Tiba-tiba Lois Lane datang dan membuat Clark tersadar dan membawanya pergi ke rumah mereka untuk menenangkan diri. Setelah Superman pergi, Stephen Wolf tiba-tiba datang dan mencoba mengambil Mother Box yang tersisa. Sementara ayahnya Cyborg langsung mengamankan Mother Box tersebut dan membawanya ke ruangan laser. Stephen Wolf pun pergi membawa Mother Box tersebut, dan kematian ayahnya membuat Cyborg benar-benar marah dengan Stephen Wolf. Setelah berpikir jernih, ternyata ayahnya mencoba melakukan hal itu untuk menandai Mother Box tersebut agar bisa dilacak oleh Batman dan yang lainnya. Mereka semua pun pulang ke markas Batman dan membuat rencana untuk membongkar ketiga Mother Box yang telah disatukan. Karena Mother Box tidak mempan terhadap serangan dari luar, Cyborg berencana membuat dirinya masuk ke dalam Mother Box dan menyerangnya dari dalam sehingga mereka terpisah dan Unity Darkseid tidak akan terbentuk. Tapi hal tersebut harus dibantu dengan tenaga listrik yang mendukung dan The Flash bisa memberinya tenaga tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil pergi ke tempat Mother Box tersebut berada berkat bantuan Cyborg yang berhasil memperbaiki pesawat alien milik Superman. Di tempat lain, ternyata Superman alias Clark telah mengingat seluruh jati dirinya setelah bertemu dengan Lois Lane serta ibunya. Dan setelah itu, ia pun pergi menjalankan tugasnya sebagai seorang superhero. Batman pun memulai aksinya dengan menerobos pembatas Unity dan menghancurkan tiang penopang Unity. Setelah itu, ia bersama yang lainnya pun mencoba menerobos masuk ke inti Unity. Kini mereka memulai rencana mereka dan melaksanakan tugas masing-masing. The Flash mulai berkeliling dan menjalankan energi listrik yang dibutuhkan oleh Cyborg. Batman mengawasi The Flash dan melindunginya dari jauh. Aquaman dan Wonder Woman masuk menerobos inti Unity dan bergelut dengan Stephen Wolf. Sementara Cyborg mencoba memisahkan Mother Box dari dalam. For Darkseid. Kedatangan Superman berhasil memojokkan Stephen Wolf dan membuatnya tak berkutik. Namun kedatangan Superman masih belum cukup membuat rencana mereka berjalan lancar. Rencana mereka terganggu karena salah satu Demons yang luput dari pengawasan Batman berhasil menembak The Flash hingga membuatnya berhenti menyediakan suplai energi listrik. Dan akhirnya Mother Box tersebut bersatu dan menimbulkan ledakan yang membuat semua orang yang ada di bumi menjadi rata. Bahkan tubuh Superman sekalipun hancur dibuatnya. Namun dengan kegigihan The Flash, akhirnya ia bisa memperbaiki keadaan dengan menggunakan kekuatan terbaiknya, yaitu regenerasi yang cepat serta reverse time, hingga membuatnya bisa menyentuh Cyborg dan memberinya energi listrik yang dibutuhkan untuk memisahkan ketiga Mother Box. Setelah Mother Box terpisah dan Unity runtuh, kini giliran Stephen Wolf untuk dieksekusi. Darkseid yang melihat para Justice League pun sedikit gentar dan menunda invasinya ke bumi, dan akhirnya mereka semua pun berhasil mempertahankan bumi dari invasi tersebut dan kembali mendapatkan kedamaian dalam hidup mereka. Beberapa tahun pun berlalu, bumi mulai gersang dan dipenuhi oleh para Demons. Tampaknya Darkseid berhasil memulai invasinya lagi setelah sekian lama. Batman dan beberapa anggota barunya pun menampakkan diri. Mera seakan mengatakan kalau Aquaman mati terbunuh, dan saat Batman mencoba menenangkannya, Joker datang dengan bacotannya yang begitu mengganggu. Batman. Before what, Bruce? Kill me? You don't want to kill me. I'm your best friend. A truce, Bruce. Bruce pun mengatakan kalau ia tidak akan membunuh Joker karena ia membutuhkan sosok Joker untuk membantunya melawan Darkseid atau musuh lainnya. Dan ternyata yang menjadi ketakutan mereka adalah Superman yang seakan berada di pihak Darkseid. Dan ternyata hal tadi hanyalah mimpi dari Bruce, dan bisa saja hal itu bukanlah mimpi biasa dan bisa jadi menjadi teaser untuk masa depan DCEU.